Hai teman, namaku Reza. Aku sekolah di salah satu SMA swasta di kota Bandung. Sekarang, aku beranjak naik kelas 2. Ada yang bilang, kalau sekolahku ini dijuluki sekolah paling seram di kota Bandung. Karena katanya, sekolahku ini adalah tempat persimpangan makhluk halus. Ya, awalnya aku tidak percaya, sampai aku mengalaminya sendiri. Oh ya teman, sebelum melanjutkan ceritaku, ada kalanya kalian menekan tombol subscribe agar berlangganan ke channelku untuk melihat videoku selanjutnya. Sekitar jam 5 sore, aku masih latihan basket di lapangan sekolah. Karena minggu depan akan ada turnamen antar SMA. Jadi, sampai saat ini, anak-anak basket latihan lebih lama dari biasanya. Bro, aku kamar mandi dulu ya, kataku kepada teman-temanku. Aku berjalan tenang melewati lorong kelas yang sudah tampak gelap dan sepi. Setibanya di kamar mandi, aku gantungkan tasku dan mulai mandi. Beberapa saat ketika aku mandi, tiba-tiba saja lampu kamar mandinya mati. Aku berhenti menyirami tubuhku dan mulai mendekatkan telingaku ke pintu. Aku pun berhenti menyirami tubuhku dan mulai mendekatkan telingaku ke pintu. Dengan harapan aku tahu siapa orang yang iseng mematikan lampu kamar mandi ini. Beberapa saat aku terdiam, ternyata tidak ada suara teman-temanku. Aku pun membuka sedikit pintu kamar mandi untuk melihat keadaan di luar. Dan ternyata keadaan di luar pun sama gelapnya. Aku menutup kembali pintu lalu memakai baju. Aku pikir jika aku teruskan mandi, sudah tidak kondusif lagi. Ketika aku sudah memakai bajuku, aku menggeserkan tubuhku sedikit ke kanan. Namun, kakiku menginjak sesuatu. Ini seperti kaki seseorang. Aku mulai mundur beberapa langkah menuju tembok. Dan di dalam kegelapan itu, aku seperti merasakan ada seorang bersamaku. Aku segera mengambil tas yang kugantungkan di belakang pintu. Namun karena panik, aku pun terjatuh. Aku pun mulai membungkukkan badanku, meraba-raba mencari tas. Tiba-tiba aku mendengar suara orang yang sedang bernapas. Jelas sekali itu bukan suara napasku kan? Hembusan napas itu sangat kuat, dan badanku pun mulai merinding. Keringat dingin mulai bercucuran di keningku. Aku segera ingin keluar dari sini. Aku mencari gagang pintu yang ada di sisi kiri. Namun pintu kamar mandinya susah dibuka. Dan dari arah belakangku, angin dingin berhembus seperti meniupi badanku. Suara hembusan napas ini membuatku sangat takut. Lalu aku memberanikan diri membalikkan tubuhku, namun tidak ada siapa-siapa. Jantungku kini berdegup kencang. Aku ingin berteriak memanggil teman-temanku, namun aku tidak bisa. Tubuhku sekarang menjadi kaku. Badanku sama sekali tidak bisa digerakkan. Tiba-tiba, ada sesuatu yang bergerak-gerak di atas kepalaku. Sekarang aku merasakan ada sesuatu yang menyentuh rambutku. Sedikit demi sedikit, dan kali ini teksturnya mulai terasa. Ini adalah rambut, sebuah rambut yang sangat panjang dan menutupi wajahku. Sekuat tenaga, aku berusaha memberontak. Namun, seperti ada yang memeluk dari belakang dengan sangat erat. Aku semakin tidak bisa bergerak, dan napasku tidak bisa berjalan dengan lancar. Dan kali ini suara hembusan napas itu sangat terdengar jelas di atas kepalaku. Aku mulai membaca doa-doa di dalam hati, sambil mengingat doa-doa yang aku hafal. Namun, sulit sekali untuk mengeluarkan suara. Sampai akhirnya aku bisa bergerak. Ketika aku melihat ke atas, nampak sebuah wajah dengan mata yang sangat merah. Hanya beberapa detik saja aku melihat sosok itu, dan tidak lama sosok itu pun menghilang. Badanku yang kaku sudah bisa digerakkan, dan aku segera beralih keluar. Di depan aku bertemu dengan teman-temanku yang sudah menunggu di pos satpam. Aku segera menceritakan kejadian tadi kepada mereka. Sontak, mereka kaget apa yang aku ceritakan. Lalu, ceritaku ditanggapi oleh Pak Satpam, yang mengatakan bahwa aku memang salah.
aku salah karena memakai kamar mandi itu. Konon, sejak dahulu kamar mandi itu memang sangat angker. Makanya, setiap malam, lampu dimatikan agar tidak ada yang pergi ke sana. Sabam itu lanjut berkata, dia tidak tahu kalau aku lagi di sana. Karena saat tadi dia lewat, semua pintu kamar mandi terbuka dan kosong. Aneh, padahal jelas sekali aku ada di dalam kamar mandi tersebut. Yeay, terima kasih sudah menonton teman. Jika kalian suka videoku, jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share jika bermanfaat teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.